Baiklah pemirsa, kali ini kami berada di Kelurahan Pekeringan dan kami akan menanyakan selain ke Bapak Lurah juga kepada perwakilan RW, juga kepada TNI Polri sebagai anggota Babinsa atau Babinmas. Baiklah pemirsa, mari kita simak obrolan kami dengan mereka tentang pelayanan masyarakat di 2024. Selamat menyaksikan tayangan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke Pak Lurah, ini saya menanyakan tentang yang ada di masyarakat di Kelurahan Pekeringan ya, yang Bapak pimpin sebagai Lurah untuk menghadapi awal nih 2024 menjelang pemilu. Itu seperti ini tadi mungkin Mas sudah mengetahui ya bahwa saja tindakan pertama dari Kelurahan Pekeringan kami khususnya mengumpulkan para RW yang ada di Kelurahan Pekeringan. Karena apa? Karena tidak lain tidak bukan segala sesuatunya itu kita berhubungan dengan para RW, karena para RW itu tugasnya membantu kelurahan kan gitu. Bahwasanya memang para RW ini sangat ya kita minta kooperatif, membantu pelayanan masyarakat dengan baik ya, dengan jujur, ikhlas, karena memang tugas RW kan tugas yang manusiawi ya, ataupun tidak ada embel-embel apapun, walaupun mungkin ada penghargaan dari kelurahan ya, ataupun dari pemerintah kota, tapi mereka bekerja dengan baik. Itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua ya kita berjalan aja dari tahun ke tahun, kayak tahun sebelumnya kita lebih meningkatkan lagi mungkin pelayanan terhadap masyarakat supaya tidak ada dari masyarakat untuk ketidakpuasan. Tapi so far alhamdulillah selama ini saya tidak ada aduan-aduan masyarakat terkait pelayanan, dan semua tertangani dengan baik akan bantuan dari semua pihak kalangan seperti itu. Terus masyarakat ini Pak, mayoritas apa aja sih? Sebagai pedagang atau apa? Kalau mayoritas kebetulan Kelurahan Pekeringan kan berada di tengah-tengah kota ya, jadi berbagai macam ya, ada yang dari pengusaha, ada yang dari pegawai, ada yang dari ibu rumah tangga dan sebagainya. Ya kita ini di tengah-tengah di pusat kota, maka dari itu mungkin dinamikanya itu tidak seperti di daerah lain ya, mungkin lebih banyak warga aslinya gitu. Kalau kita mungkin sebagian banyak warga pendatang. Apalagi kita lihat ada pusat perkantoran, pertokoan, perdagangan dan sebagainya. Nah ini kan Pak udah musim hujan lagi ya, banyak. Nah di sini titik mana yang rawan di kelurahan yang Pak? Kalau dibilang titik rawan, Kelurahan Pekeringan seluruhnya rawan banjir. Maka dari itu kemarin antisipasi di tahun 2023 alhamdulillah kita melakukan seluruh sungai, normalisasi seluruh sungai yang mungkin kurun waktu 10 tahun kebelakang tidak pernah dilakukan. Alhamdulillah kemarin ada dari Dewan Pertimbangan Presiden, Laksono membantu melalui PUPR, BBWS ya. Maka dari itu semuanya bisa dikerjakan ya, berkat bantuan orang-orang hebat alhamdulillah. Yang mudah-mudahan tadi juga saya tekankan ke para RW, mungkin disampaikan ke RT-nya, warganya supaya menjaga lingkungannya dengan baik, seperti mengantisipasi apa-apa yang harus diantisipasi. Oke Pak Lurah, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak RW, saya mau menanyakan tentang kegiatan ya menjelang 2024 nih, menyongsong pemilu berarti kan. Gimana nih yang dilakukan oleh RW-RW, Bapak sebagai wakil ya, mewakili RW-RW yang ada di kelurahan apa nih?
Pekiringan. Pekiringan, Kota Cirebon. Mengapa? Jelaskan. Ya, waalaikumsalam, Bapak. Ya, memang ini kegiatan di Kelurahan Pekiringan, rembuk warga. Rembuk warga dihadiri oleh 11 RW dari RW 1 sampai RW 11 dan termasuk Babin dan dari pembina juga. Kegiatan untuk pemilu saya kira berjalan dengan lancar karena ini kan pemilihan pilkada dengan pilpres. Untuk itu RW-RW siap dan insya Allah lancar. Nah, terus harapannya apa Pak untuk menjalani nanti di 2024 ini apa Ya, harapan? harapannya saya kira masyarakat bisa datang ke TPS masing-masing di RW-nya, ya memilih ya kehendak sendiri, Pak. Itu harapan saya. Oke Pak, namanya siapa Pak? Yadi Apian, Pak Yadi sebagai Ketua LPM. Ketua LPM. Gimana Pak tugas Bapak di LPM tuh? Apa yang dilakukan Bapak untuk masyarakat? Ya kami kan saya terutama dengan kepengurusan tadi itu ya untuk tugas kami di masyarakat itu adalah menyusun rencana pembangunan fisik maupun pembangunan pemberdayaan kelurahan Pekiringan. Itu menyusun ketika kita akan mengadakan musyawarah pembangunan kelurahan. Jadi disitulah kita bekerja sama dengan RW, kemudian LKK yang lain untuk menyusun tersebut Pak. Di TPS. Nah itu aja kalau kami. Nah, untuk ya di LPM ini kan pembangunan. Nah, ini kan udah pasca hujan terus. Gimana? Ini kan udah pasca hujan-hujan terusnya. Iya. Di sini apakah ada titik-titik banjir enggak bencana? Itu yang biasanya itu rawan banjir itu di RT RW 3, RW 4, RW 8 dan RW 7 pertama yang di sana warna. Tapi alhamdulillah ketika kemarin ada pengerukan ya normalisasi sungai, alhamdulillah kita hujan itu cepat surutnya. Jadi tidak mengenang ke seluruh. Menangnya nggak terlalu lama gitu, kalau dulu sih lama, sekarang Sementara sih ini. sementara ini ya surutnya tuh cepat Pak. Ada dampak kok yang ketika kemarin normalisasi gitu. Kita kemarin ini kan ada normalisasi. Itu aja. Apa yang diharapkan nih dari pemerintah Kota Cirebon? Ya untuk sementara ini kan banyak pembangunan yang memang kurang maksimal karena mungkin dampak Covid kemarin Pak ya. Kita maklumi itu agar di tahun 2024 ini pembangunan fisik itu lebih ditingkatkan kembali gitu aja. Terima kasih Bapak atas penjelasannya dari LPM ya, Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon. Dan sekarang saya menuju ke Babinsa. Baiklah Kang, mohon izin gimana nih ya yang ada di Itu Kelurahan Pekiringan, Bapak dari Babinsa ya, yang ada di lingkungan Kelurahan Pekiringan. Gimana Pak? Mak jelasin Pak. Untuk menghadapi 2024 nih. sistem keamanan di Kelurahan Pekiringan, ya, kami mengaktifkan Linmas di masing-masing KRW-an. Jadi setiap malam, setiap hari kita ada yang jaga, termasuk jam 6 sore yang kira-kira pintu yang dibilang rawan kita tutup. Di samping itu kita juga Ketua RW, Babinsa, Babinmas aktif keliling untuk melihat situasi yang ada di wilayah Kelurahan Pekiringan. Selain di samping itu, Kelurahan Pekiringan pun setiap malam kita jaga dengan menggunakan Linmas. Jadi ada yang jaga di Linmas. Selain Linmas, kita juga dibekali CCTV segala macam, ya intinya untuk memberikan rasa aman, kenyamanan kepada warga masyarakat. Seperti itu. Ini kan Pak udah mulainya musim penghujan Cirebon kan. Ini bagaimana tindakan TNI sendiri nih dalam menghadapi bencana yang khusus di Kota Cirebon? Untuk menghadapi musim hujan, kami dari TNI itu aktif mengajak warga masyarakat untuk melaksanakan karya bakti, terutama sungai-sungai yang dipenuhi dengan sampah. Kita aktifkan warga, kita ajak warga bersama-sama untuk membersihkan saluran-saluran yang kira-kira bisa menghambat dan menimbulkan banjir.
Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mas tadi sudah disampaikan oleh dari Babinsa ya. Sekarang dari Babinmas sendiri dari Polri, gimana ini tentang situasi pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kelurahan Bekeringan? Mangga jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelayanan di Kelurahan Bekeringan sesuai dengan apa yang berjalan, apa yang sesuai dengan SOP. Sekarang juga kami sedang melayani masyarakat salah satunya tentang bansos, karena dia kemarin dapat, sekarang tidak. Jadi kami menyalurkan ke operator untuk mengetahui kendalanya di mana, seperti itu. Untuk segi keamanan sendiri ini gimana yang dilakukan oleh Polri dalam musim penghujannya, ada bencana-bencana banjir? Kalau kita ketahui Keringan itu rawan banjir karena dataran rendah, ya kami juga membentuk tagana di tingkat Kelurahan Bekeringan. Ada kantong-kantong banjir di Kelurahan Bekeringan seperti RW 6, RT 2, RW 4, RW RW 1 juga sama RW 7. Itu kan kantong banjir. Itu alhamdulillah udah terbentuk tagana tingkat kelurahan, dibantu juga sama DD. Ya, Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.